Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya izin menyapa kepada yang saya hormati Bapak Nurdin Tampu Bolon, Presiden Komisaris NTV, Pak, NT-Corp. Kemudian Ibu Lince Berlina Tobing, Komisaris NT-Corp. Kemudian ada Bapak Muhammad Nuryanto Al-Arif, Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Kemudian Bapak Don Bosco Slamon, Presiden Direktur dan Direktur Pemberitaan NTV. Mas Randy Tampu Bolon, terima kasih atas undangannya, Mas. Saya hadir di sini langsung di beliau, saya nggak mungkin menolak. Jadi saya harus hadir. Tadi pagi saya baru kuliah umum di ITB, saya sampaikan saya akan hadir tapi belakangan boleh. Boleh, ya saya upayakan hadir di sini. Yang saya hormati juga Bapak Dimpos Tampu Bolon, Direktur Keuangan. Kemudian Bapak Tommy William Tampu Bolon, Direktur Perencanaan. Bapak Dede Apriadi, Direktur Komersial. Ini kawan saya lama, ada Mbak Chandra Wibowo juga nih sebelahnya. Bapak Abraham Silaban, Wakil Pemret Nusantara TV. Bapak Ibu sekalian, para peserta forum yang nature yang saya hormati, saya sebetulnya sudah disiapkan sambutan 10 menit, 10 lembar maksud saya, tapi saya pikir lebih bagus saya menyampaikan secara langsung saja hal-hal yang menurut saya ini kesempatan emas bagi kami Kementerian Transmigrasi untuk menyampaikan juga bagaimana Kementerian Transmigrasi juga ikut andil dalam sustainability growth dalam konteks itu. Ini sangat menarik karena saat ini tadi saya baru dapat informasi ITB juga sedang melakukan MOU dengan Stanford University dari Amerika Serikat terkait dengan ekonomi biru. Jadi masyarakat global sekarang ini fokusnya sedang menuju ke ekonomi biru. Nah, jadi bagaimana pemanfaatan maritim itu dengan penggunaan teknologi juga tetap memperhatikan lingkungan. Jadi tadi saya ditunjukkan ada beberapa teknologi yang nanti kalau misalkan menangkap ikan itu ada jaring khusus yang hanya ikan-ikan besar saja yang bisa ditangkap. Kemudian areanya di mana saja. Terus sehingga anak-anaknya itu tidak keambil lah begitu. Kemudian kuotanya juga. Nanti pada kuota tertentu itu harus stop gitu. Dan kemudian itu terintegrasi dengan menggunakan kamera sehingga bisa dipantau eksplorasi dari maritim tersebut. Ini sangat menarik bagaimana pengembangan teknologi sains itu betul-betul bisa berguna untuk kehidupan manusia. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya satu pertanyaan yang provokatif. Pertanyaannya adalah, siapa yang suka bikin kehancuran di muka bumi ini? Jawabannya tidak ada lain dan tidak bukan, ya manusia. Manusialah yang suka bikin kehancuran di muka bumi ini. Di sisi yang lain, manusia juga yang punya kemampuan untuk melindungi bumi ini dari orang-orang yang suka merusak. Nah, oleh karena itu, coba langsung masuk slide ke strategi yang N. Lanjut, yang langsung setelah ini, nah ini. Saya tadi baru menyampaikan kepada adik-adik di ITB, dan ini adalah concern Bapak Presiden. Saya sampaikan siapa yang mau Indonesia maju? Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Kalau Indonesia maju dengan parameter ini, inilah yang kita inginkan.
Kemudian, dan sering disampaikan juga oleh Bapak Presiden, dari sisi means, Indonesia itu sangat melimpah sumber daya alamnya. Bahkan tadi disampaikan bahwa sumber daya bonus demografi itu pun adalah salah satu kekuatan kita. Yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana. Pertanyaannya adalah, caranya itu bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, saya sampaikan tadi bahwa untuk mengetahui tadi caranya dibutuhkan skill, knowledge, science. Ya, dibutuhkan ilmu. Itulah saya sampaikan kenapa kita semua berangkat ke sekolah. Adalah untuk menuntut ilmu. Untuk membuat Indonesia maju dengan sumber daya yang melimpah tadi. Nah, hanya untuk melihat ilmu itu pun, karena ilmu itu bersifat gaib, tidak kelihatan, dibutuhkan metodologi, sistematika, analitika, dan objektif ilmiah. Untuk bisa melakukan itu, dibutuhkan SDM yang unggul. Itulah kenapa salah satu yang paling fundamental untuk membuat Indonesia maju, tetapi tetap ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini, tidak di jalan lain adalah orang-orang baik yang punya SDM unggul harus berkumpul, membuat satu ekosistem tersendiri. Forum ini adalah forum yang baik untuk kita menyatukan semangat, untuk kita sama-sama menyatukan visi dan nanti mengimplementasikannya kelak di kemudian hari. Lanjut ke strategi berikutnya. Salah satu jalan. Nah, ini sekilas saja. Di militer pun sama. Tidak percuma kita punya sumber daya yang melimpah, tank, pesawat, dan sebagainya, kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh itu ada istilah the man behind the gun. Nah, namun dalam konteks ini juga kita bicara sustainability. Yang harus dibangun itu sebetulnya bukan hanya saja fisik, tapi sustainability dalam konteks juga kejiwaan kita. Saya tadi sampaikan dalam membuat perencanaan strategi itu kita juga jangan salah memilih game. Finite game atau infinite game. Ya. Jangan keliru memilih gamenya. Ini dalam konteks sustainability. Finite game atau infinite game. Apa yang saya maksud? Lanjut. Saya beri contoh di Vietnam. Di Vietnam itu tahun 68 itu ada satu peristiwa di mana pasukan Vietnam Utara menyerang pasukan Vietnam Selatan termasuk Amerika pada saat Hari Raya Imlek. Orang Amerika bilang, oh ini hari raya, pasti mereka lagi santai-santai. Ternyata mereka launching attack, menyerang. Seharusnya casualties-nya, korban itu lebih banyak di pihak Amerika dan Vietnam Selatan. Tapi apa yang terjadi? Justru di pihak penyerang, di pihak Vietnam Utara yang lebih banyak korbannya. Ketika perang Vietnam selesai pun, itu jutaan orang Vietnam Utara yang tewas, meninggal dunia. Amerika hanya ribuan dan mungkin puluhan ribu saja. Tapi kita tahu semua, pemenang perang Vietnam itu adalah Vietnam, bukan Amerika. Kenapa demikian? Karena yang dipilih, jalan yang dipilih oleh Vietnam Utara itu adalah dia tetap keep going, keep walking. Dia tetap terus berusaha, will-nya terus dibangun, energinya terus dibangun. Bahwa kalau belum Vietnam menang perang, maka perjuangannya tidak akan selesai. Lanjut, saya berikan contoh juga di Indonesia. Kalau dari sisi imbangan daya tempur, kita jauh kalah dibandingkan dengan sekutu dan Belanda pada saat perang kemerdekaan. Tetapi
Apa yang membuat kita menang? Bahkan dengan bambu runcing. Pak Sudirman diminta untuk negosiasi dalam tanda petik menyerah kepada Belanda. Beliau tidak mau. Beliau terus bergerilya dan melanjutkan perjuangan. Sampai dengan akhirnya Indonesia betul-betul merdeka dan berdaulat di tahun 49. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya ingin bagi energinya, lanjut, dengan para peserta forum sekalian, jangan keliru memilih game. Untuk Indonesia maju, untuk Indonesia tadi, pertumbuhan yang berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan adalah infinite game. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, sampai dengan itu nanti betul-betul terwujud. Lanjut. 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 Ya. Maka kami dari Kementerian Transmigrasi mengajukan satu proposal. Salah satu cara untuk memajukan Indonesia, pertumbuhan yang berkelanjutan adalah melalui jalan transmigrasi. Transmigrasi bukan hanya sekedar program, tetapi adalah sebuah strategi untuk mewujudkan Indonesia maju dan pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut. Nah, dalam konteks itu, untuk mencapai misi pemerintah, pertumbuhan ekonomi lebih dari 8%, maka kita harus meningkatkan produksi ekspor untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mendukung tadi swasembada pangan dan energi melalui jalan transmigrasi yang kakinya ada 4, edukasi, industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi. Lanjut. Belajar dari pengalaman masa lalu. Ya, belajar dari pengalaman masa lalu, maka pembangunan kawasan transmigrasi ke depan insya Allah akan kami jalankan secara holistik, komprehensif, dan menyeluruh. Ini kami menyitir dari Ho Chi Minh ketika memenangkan perang Vietnam. Katanya the best school for defense is the school of life. Nah, saya sitir menjadi the best school for transmigration as well as for economic is the school of life. Ada uniqueness dari program transmigrasi yang mesti kita sempurnakan. Jadi kalau bagi-bagi tanah 2 hektar diserahkan secara individu, menurut kami kurang bijak. Karena tingkat pendidikan dan sebagainya mereka kurang. Nanti tanah itu kebanyakan dijual. Oleh karena itu kami rencananya ke depan itu akan mengkomunalkan kepemilikan tanah yang diberikan kepada para transmigran tersebut. Kami payungi dalam aset korporasi masyarakat sehingga nanti tiap-tiap kepala keluarga nanti akan mendapatkan saham dari korporasi masyarakat tersebut. Sehingga tidak bisa lagi tanahnya itu dijual dan tanahnya itu tidak bisa beralih fungsi. Lanjut. Oleh karena itu, kami juga sedang melakukan transformasi transmigrasi dengan paradigma baru. Bahwa transmigrasi bukan lagi sekedar perpindahan penduduk. Transmigrasi adalah pembangunan kawasan ekonomi yang berkelanjutan. Yang betul-betul memperhatikan lingkungan. Strateginya adalah ada gula, ada semut. Kami tidak lagi memindahkan semut, tapi bagaimana mencetak gula-gula kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru. Lanjut. Ini ada 8 transformasi, ada edukasi, kemudian budaya gotong royong, pengelolaan secara komunal, industrialisasi, mekanisasi, diversifikasi, hilirisasi, dan yang terakhir adalah digitalisasi. Lanjut. Nah, ini ada sekedar gambaran besar saja bahwa di zaman Orde Baru kita memindahkan orang ke kotak merah ini. Kecemburuan datang dari masyarakat sekitar. Sekarang dengan ada undang-undang baru kami lebih fokus kepada pembangunan kawasan ekonomi. Tidak lagi memindahkan, hanya sekedar memindahkan penduduk. Lanjut.
Kemudian ini adalah gambaran pola lama ya yang lebih parsial. Lanjut. Sekarang ini kami lebih komunal. Jadi nanti bagaimana orang betah dipindahkan ke satu kawasan baru, terus kemudian di situ SD-nya tidak ada, sekolah tidak ada, tempat ibadah tidak ada, kemudian puskesmas atau rumah sakit atau pelayanan kesehatan tidak ada. Nah ini kami ingin lakukan secara lebih terintegrasi. Dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden juga untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita sekarang ini luas wilayah lautan kita 2/3. Lebih baik wilayah transmigrasi diperbesar ke sektor maritim. Karena selama ini kita bangga sebagai nenek moyang pelaut, negara maritim, tapi kita masih belum maksimal mengupayakannya. Nanti dengan pemanfaatan teknologi dan sebagainya, sektor pangan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut. Lanjut. Kemudian kami kekuatannya, nanti kalau ada para investor dengan senang hati, kami kekuatannya itu satu punya lahan. Kami masih ada sisa lahan 525.995 hektar dari total HPL 3,1 juta hektar. Kami juga punya labor, transmigran sebagai tenaga kerja. Yang kami kekurangan itu adalah satu akses modal, kemudian yang kedua itu adalah teknologi, yang ketiga off-taker. Nah harapannya nanti kalau lahannya dikomunalkan, dibentuk dalam payung korporasi masyarakat, nanti akan kerjasama dengan investor yang menambal, melengkapi kekurangan kami tadi. Nanti investor yang akan menyiapkan modal, investor yang akan menyiapkan dari sisi teknologinya maupun sebagai off-taker. Lanjut. Ini adalah kawasan transmigrasi yang kami miliki, mulai dari tahun 50 ada 619, lanjut. Dalam RPJMN kita fokus ke 153, lanjut. Dalam 5 tahun ke depan kami fokus ke 45 kawasan, lanjut. Dan dalam 1 tahun ini kami akan fokus ke 3 pilot project. Di Kepulauan Riau, kemudian Sulawesi Barat, dan Salor, Papua Selatan. Lanjut. Kami punya slogan, tinggal di kota besar, no, bangun kota baru, yes. Dan inilah yang nanti akan kami kembangkan ke depan. Lanjut. Tetapi untuk membangun kota baru, kawasan ekonomi, tentu kita butuh dana. Nah dana itu tidak cukup hanya dari sumber APBN. Oleh karena itu nanti kita akan bekerja sama dengan berbagai macam kementerian lembaga maupun yang paling utama adalah investor. Nah kami kemarin sudah bicara dengan Wamen Investasi, jadi ada beberapa keluhan investor itu untuk menyiapkan lahan yang ribuan hektar. Satu, itu prosesnya lama, bisa sampai 3 tahun. Birokrasinya juga mereka agak terganggu begitu. Kemudian yang kedua, nilainya juga dianggap kemahalan. Kemudian yang ketiga yang sering bermasalah adalah konflik sosialnya. Nah kita ingin nanti ke depan pemilik lahan biar saja masyarakat. Pemilik lahan biar masyarakat. Kalau lahan masyarakat digunakan, mereka ada ownership kepada industri, hampir dapat dipastikan konflik sosial itu sangat mungkin diminimalisir. Karena dia ada profit sharing di sana. Dia ada ownership kepada aktivitas ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Lanjut. Nah inilah 5 program unggulan kami. Ada transmigrasi tuntas, transmigrasi lokal, patriot, karya Nusantara, dan gotong royong. Saya breakdown satu persatu, lanjut. Lanjut. Transtuntas itu adalah penyelesaian lahan. Yang tumpang tindih, yang diserobot, kemudian yang bermasalah. Nah kami ingin lahan transmigrasi itu clean and clear. Sehingga kalau nanti bermitra dengan dunia usaha, betul-betul tidak ada persoalan lahan. Lanjut. Kemudian transmigrasi lokal. Kami ingin fokus kepada pemberdayaan masyarakat lokal supaya masyarakat lokal tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Selama ini kalau ada pertumbuhan ekonomi, ada industri, masyarakat digusur, masyarakat direlokasi, masyarakat terusir.
Nah inilah yang kemudian sudah menimbulkan konflik sosial sejak awal. Ya, inilah yang ingin kita selesaikan, bagaimana mereka tetap menjadi pemilik tanahnya, bahkan mereka terlibat dalam kegiatan aktivitas ekonomi tersebut. Lanjut. Kemudian patriot, kami punya data 65 sampai dengan 70% transmigran itu tidak tamat SD dan hanya lulusan SD. Bagaimana kita bisa berharap menyerahkan alam ini kepada manusia-manusia yang tingkat pendidikannya belum memadai. Oleh karena itu kita harus melakukan pendampingan dan pemberdayaan secara menyeluruh, secara terus-menerus, virtual tadi, ya never ending. Nah inilah tugas dari nanti Transmigran Patriot. Lanjut. Kemudian ada Karya Nusantara. Kalau pusat ekonominya sudah tumbuh, kemudian membutuhkan lapangan kerja baru, lokal sudah tidak bisa lagi memenuhi, barulah dilakukan program untuk mendatangkan pendatang tadi. Lanjut. Dan yang terakhir adalah gotong royong, bagaimana sinergi kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk betul-betul membangun kawasan ekonomi, karena tidak mungkin hanya Kementerian Transmigrasi yang melakukan hal-hal tersebut. Lanjut. Karena ini ada dari rekan-rekan dari IPB, saya juga sekaligus, mohon maaf Pak Nurdin, saya izin sekalian marketing Pak. Ya. Mudah-mudahan ada 1, 2, 3 sini yang akan mau bergabung di Transmigran Patriot. Transmigrasi Patriot bukan hanya sekedar program. Transmigrasi Patriot adalah gerakan nasional, panggilan dari negara. Kita tidak ingin ya hanya sekedar mengirim orang, quality over quantity. Kita ingin mendapatkan champion, kita ingin mendapatkan SDM unggul yang kita tempatkan di kawasan-kawasan transmigrasi, tidak merusak lingkungan. Yang betul-betul bisa mengelola lingkungan itu untuk kemaslahatan umat yang lebih besar. Lanjut. Akan ada 2 nanti, ada tim ekspedisi Patriot dan Transmigrasi Patriot itu sendiri. Tim ekspedisi akan berangkat tahun ini sekitar 2.000 orang, akan dipimpin oleh para peneliti dalam dan luar negeri. Saya sudah mintakan tadi dari luar negeri juga, ada dari Amerika, dari Jerman, dari Jepang, dari Australia. Kita akan ingin libatkan untuk second opinion. Kalau mereka melihatnya itu seperti apa? Kok bisa ya ada pulau bawah di Kepulauan Riau dilihat orang Prancis jadi sumber uang. Ada Nihi-Sumba dilihat oleh orang Prancis jadi sumber uang. Ada Nihi-Rote di Pulau Rote di ujung jauh sana, perbatasan kita di utara jadi uang. 1 malamnya 40 juta. Kok oleh kita tidak? Nah itulah yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu nanti transmigrasi harus berdasarkan data dan riset. Kemudian setelah itu barulah ada beasiswa Patriot. Apa itu? SDM-SDM unggul yang terdaftar di ITB, IPB, UI dan sebagainya. Nanti mereka setelah matrikulasi mereka akan kita tempatkan di kawasan transmigrasi. Dengan metode pendidikan hybrid, mereka akan belajar di sana. Setiap hari bergulat dengan persoalan, masalah yang real problem. Lanjut. Lanjut. Lanjut saja, terus. Nah nanti mereka akan tinggal di compound, di tower-tower seperti ini, lanjut. Nah kalau yang sudah S2, yang bednya 1 berarti ini untuk S3. Kalau S2 itu bednya 2. Lanjut. Nah, yang terakhir, Bapak-Bapak Ibu sekalian, visi transmigrasi 2045 saya ingin berikan 1 benchmark. Lanjut. Kita lihat bagaimana perkembangan Singapura. Suaranya nggak ada? Nah inilah Singapura, pembangunan Singapura tidak simsalabim. Pembangunan Singapura tidak simsalabim. Salah satu ways-nya yang dilakukan oleh founding fathers-nya Pak Lee Kuan Yew, itu adalah dengan SDM unggul. Diberangkatkan ke Amerika, diberangkatkan ke Inggris, kemudian pulang membangun.
Nah, kita ingin pembangunan kawasan ekonomi ke depan dengan benchmark ini. Kata kuncinya SDM unggul. Jadi kalau Singapura bisa, masa kita tidak? Perang ke depan bukan lagi perang sekedar fisik, bukan perang lagi hancuran, perang ke depan sudah menyangkut perang keuangan, perang finansial, perang ekonomi, perang dagang, dan hal-hal yang menyangkut dengan hal itu. Lanjut. Oleh karena itu, ke depan kami ingin di kawasan-kawasan transmigrasi nanti ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang juga tematik. Ada nanti peternakan, industrinya juga ada di situ. Keluar dari situ sudah dengan hilirisasinya, sesuai dengan program Bapak Presiden. Ada tematik perikanan, lanjut, dan kelautan. Ada maritim, kemudian bahkan pariwisata. Lanjut. Kemudian pangan dengan menggunakan teknologi drone. Kemudian perkebunan. Tadi coklat keluar dari kawasan tidak hanya coklat, tapi juga sudah dalam bentuk yang jadi. Lanjut. Kemudian juga energi terbarukan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami sekedar sekali lagi memprovokasi, jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.